Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ya, Ibu harap kabar kalian hari ini semua baik-baik saja ya. Oke, setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu mampu untuk yang pertama menjaga kebersihan lingkungan di rumah dan di sekolah. Yang kedua, membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menyapu dan mengepel halaman atau lantai dengan baik dan benar. Yang keempat, melap meja, kursi, dan kaca dengan baik dan benar. Yang kelima, mengatur kerja kebersihan di rumah dan di sekolah. Yang keenam, menjaga disiplin sampah di kelas. Dan yang ketujuh, mengetahui bahaya sampah. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang budaya hidup sehat. Nah, hai teman-teman, bagaimana rasanya tinggal di lingkungan yang bersih? Nah, tentu kamu merasa nyaman, bernafas lega karena udara bersih, bermain menjadi asyik, lantainya bersih, harum dan tidak berdebu. Nah, bagaimana menciptakan kebersihan lingkungan seperti itu? Mari kita pelajari bab ini. Nah, menjaga kebersihan lingkungan rumah dan sekolah. Bagaimana cara kita menjaga kebersihan lingkungan rumah dan sekolah? Nah, ada dua cara, yaitu tidak mengotorinya, dan yang kedua, rajin membersihkannya. Nah, untuk yang pertama yaitu tidak mengotori lingkungan rumah atau sekolah. Hal yang perlu kita lakukan yaitu membuang sampah pada tempatnya. Bila tidak ada tempat sampah, bisa tabung dulu di kantong plastik. Yang kedua, bermain di tempat yang aman, tidak bermain di kasur misalnya. Yang ketiga, merapikan mainan setelah digunakan. Yang keempat, meletakkan barang pada tempatnya, kalau kotor dicuci terlebih dahulu. Dan yang kelima, membuang barang yang tidak diperlukan lagi atau diberikan pada orang yang lebih membutuhkan. Nah, untuk yang poin yang kedua yaitu rajin membersihkan lingkungan rumah atau sekolah. Lingkungan kotor tidak selalu disengaja orang. Lingkungan kotor biasa disebabkan oleh faktor lingkungan, misalnya halaman rumah kotor karena debu jalanan dan daun-daun kering berterbangan. Nah, ada juga kegiatan yang terpaksa kamu lakukan sehingga menyebabkan lingkungan kotor, misalnya pembuatan kerajinan tangan, potongan kertas dan lemnya biasanya mengotori lantai. Untuk itu kamu harus rajin membersihkannya. Bagaimana caranya? Caranya yaitu harus ada peralatan kebersihan rumah atau sekolah. Dan yang kedua, kita harus tahu cara membersihkan rumah atau sekolah. Nah, mengatur kerja kebersihan lingkungan rumah dan sekolah. Bagaimana ciri-ciri lingkungan yang sehat? Nah, ciri-ciri lingkungan yang sehat yaitu yang pertama, ventilasi udaranya berfungsi. Yang kedua, tempat mandi, cuci, dan kakus berfungsi dengan baik dan bersih. Yang ketiga, ada tempat pembuangan sampah. Yang keempat, lantai dan dinding bersih dan terang. Yang kelima, tersedia air bersih untuk masak dan MCK. Yang keenam, meja, kursi, perabot lainnya bersih dan tertata dengan rapi. Untuk selanjutnya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, bahaya sampah pada kehidupan manusia. Apa yang terjadi bila membuang sampah tidak pada tempatnya? Nah, yang terjadi yaitu lingkungan menjadi kotor dan bau. Sampah berserakan menjadikan lingkungan kotor. Sampah busuk mengeluarkan bau tidak sedap. Selanjutnya, lingkungan menjadi tidak indah dan nyaman. Lingkungan yang baunya tidak sedap tentu membuat semakin tidak nyaman juga. Nah, lingkungan dilanda banjir, tumpukan sampah dapat menyumbat saluran air ataupun sungai. Nah, selanjutnya membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Apa yang kamu kerjakan dengan sampah? Nah, yang kita kerjakan kalau ada sampah yaitu membuang sampah tertentu ke pengepul atau botol besi, kertas dan lain-lain yang bisa dijual.
Memanfaatkan sampah organik untuk pupuk dengan cara tertentu agar bisa dijadikan pupuk tanaman. Yang ketiga, memanfaatkan sampah organik untuk pakan ternak. Nah, coba kita kerjakan. Bila kamu melihat sampah di mejamu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan melakukan menyuruh temanmu untuk dibuang jauh-jauh, atau memindahkannya ke meja temanmu, atau mendiamkannya sampai temanmu yang membuangnya, atau memungutnya untuk dibuang ke tempat sampah? Nah, bagaimana jawaban anak-anak? Nah, sedemikian materi kita hari ini. Bila ada yang belum difahami bisa ditanyakan ya. Nah, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.